saudara, bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami. Biarlah hidup kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita sudah beberapa hari memasuki tahun yang baru. Kira-kira apa sih resolusi kita? Mungkin kita bisa saja membuat resolusi, contohnya pengen menurunkan berat badan, ingin belajar menabung, ingin menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan masih banyak hal lain yang pengen kita usahakan. Tapi saudara, seiring dengan berjalannya waktu, apakah resolusi dapat kita penuhi? Bahkan sampai nanti di akhir tahun 2024, kita sudah menyelesaikan dan boleh mengakhiri resolusi itu. Dan penulis Ibrani menggambarkan kehidupan Kristen seperti kehidupan sebuah perlombaan atletik yang berlari. Dalam bagian lain juga kepada Timotius menggambarkan hidup kita itu ibaratnya sebuah pertandingan dalam sebuah perlombaan. Dan ada yang namanya memulai, ada yang namanya mengakhiri. Tetapi yang diperhitungkan adalah bagaimana kita mengakhiri sebuah pertandingan. Dan prinsip yang sama juga berlaku untuk kehidupan kita, tentang bagaimana kita bisa memulai dan mengakhirinya. Demikian juga tadi, resolusi yang tadi saya sebutkan. Jangan sampai kita ahli dan pandai membuatnya saja, tapi bagaimana kita bisa menjalaninya dan mengakhirinya dengan baik. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita berlomba dengan tekun, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan penulis Ibrani memberikan satu syarat, menanggalkan beban dan meninggalkan dosa yang merintangi. Sebab bagaimana kita bisa berlomba dan kuat sampai akhir kalau kita tidak menanggalkan beban dan dosa? Saudara, para pelari dalam lomba maraton biasanya memakai pakaian yang enak dipakai, yang ringan, tidak ribet, dan tidak membawa beban-beban seperti barang-barang. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merintangi, menghalangi mereka untuk berlari. Demikian juga dalam kehidupan iman kita. Tidak ada yang boleh merintangi kehidupan iman kita. Mungkin yang bisa merintangi kehidupan kita adalah hobi kita kah, kebiasaan kita kah, pekerjaan kita, yang bisa saja membuat kehidupan iman kita tidak konsisten, tidak fokus pada pertandingan yang kita jalani. Banyak orang yang dalam kehidupannya itu kehabisan energi, kehabisan sukacita, hilang damai sejahtera, sampai tidak bisa menikmati lagi pertandingannya. Saudara, kita harus tinggalkan beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita. Semua beban dan dosa harus dibereskan. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena semakin ringan beban saudara, semakin ringan untuk kita berlari, dan semakin cepat untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara, dari renungan hari ini kita belajar untuk tetap semangat. Kita menjalani pertandingan rohani ini, pertandingan dalam tahun ini dengan penuh anugerah dari Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa di dalam pertandingan ini kita harus belajar untuk menanggalkan beban dan dosa. Kami mohon Engkau berikan kami hati yang rela untuk meninggalkan setiap hal-hal yang buruk dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami bisa dapat menjalani tahun ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.